Saat pagi tiba, Sari sudah mulai menyusuri lorong, mencari rupiah dari botol bekas yang dibuang warga di tempat sampah. Dari tempat sampah satu ke tempat sampah lain, ibu parubaya ini mengumpulkan sampah botol untuk kemudian dikumpulkan sebelum dijual ke pengepul. Ini jadi satu-satunya jalan bagi Sari untuk mendapatkan biaya hidup. Meski pendapatan yang tak menetap dan mungkin jauh dari kata cukup, namun berkat perjuangan inilah Sari bisa bertahan hidup bersama anak semata wayangnya. Saya kerjanya pas hari itu bantu-bantu tetangga, terus bersih-bersih rumah, termasuk rumah kos, terus untuk nyari-nyari botol-botol bekas, Pak, untuk bisa pakai makan sehari-hari. Berarti itu biasanya botol bekas plastik itu berapa kita dapat satu hari? Biasanya Pak, kalau per kilonya itu kan cuma 2.000, ya tergantung Pak banyak kilonya. Kalau semakin banyak ya semakin banyak juga yang saya dapat. Gitu. Bu, ini setiap hari kita hidup dengan siapa saja? Dengan anak saja Pak. Kalau mungkin dari suami mungkin Sudah tidak ada Pak. Botol plastik yang dikumpulkan dihargai Rp2.000 per kilogramnya. Rata-rata, pendapatan ibu 41 tahun itu sekitar Rp10.000 per hari. Sari masih cukup beruntung karena tinggal di sebuah rumah indekos secara cuma-cuma dengan syarat membantu membersihkan setiap harinya. Bantuan dari warga berkecukupan jadi berkah tersendiri bagi Sari. Bantuan bisa jadi oase di tengah sulitnya ekonomi yang harus dijalani. Bersihkan itu kayak bersih nih, kayak depan-depan ini Pak, itu kayak kotor, pokoknya nyapunya Pak tiap hari, bersihkan kamar mandinya apa semua. Jadi kan kenyamanan orang kos juga kan enak Pak. Iya, Ibu gitu. biasanya dibayar upah berapa Bu itu? Sehari atau sebulan? Enggak Pak, saya cuma dikasih tinggal gratis di dalam rumah saya ini. Oh, berarti selama ini nggak punya tempat tinggal Bu? Iya. Oh, berarti untuk apa lagi namanya, untuk bayarannya dapat tinggal gratis Iya. saja Bu? Nggak ada mungkin? Enggak ada Pak, diganti. Biasanya kalau ibu kos masak kita dipanggil ambil makanan. Kami dalam rangka memperingati Hari Kartini, kami peduli PLN Icon Plus, terutama Sri Kandinya. Kami adalah Sri Kandi di sini dari PLN Icon Plus, itu peduli kepada Ibu Sari sebagai pejuang wanita. Beliau sendiri menafkahi anaknya satu yang sekarang sudah duduk di kelas 1 SMP ya Bu ya. Nah, bantuan yang diberikan kepada Bu Sari, kami diskusi dengan Ibu RT selaku yang mengetahui untuk kebutuhan Ibu Sari itu, kami berikan bantuan sembako dan sejumlah uang tunai untuk Ibu Sari untuk kebutuhan sehari-harinya. Perjuangan Ibu Sari untuk melanjutkan hidup memang sulit, namun bukan berarti tak ada jalan. Selama berusaha, jalan rizki akan tetap terbuka. Inilah yang diyakini Ibu Sari, tetap berjuang di tengah kerasnya kehidupan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.